Setelah sekian lama kabur dari Madinah, tempat beliau biasa bercengkrama sama Rasulullah, menimba ilmu, berdakwah bersama-sama, pada tahun 11 Hijriyah, lelaki ini pergi ke negeri Syams. Bukan karena apa-apa, tapi karena tidak tahan berada di sekeliling tempat yang biasanya ada Rasulullah. Tidak tahan dengan kenangannya, karena Rasulullah sekarang sudah tidak bisa lagi bersama. Sudah tidak bisa lagi dilihat senyumnya, sudah tidak bisa lagi didengar suaranya. Setelah sekian lama pergi ke Syria, ke negeri Syams, hidup di sana, berlari dari kenyataan dan kerinduan, akhirnya seorang laki-laki soleh ini didatangi oleh Rasulullah lewat mimpi. Ada apa? Kenapa kau tidak pernah mengunjungiku? Lalu dengan terhentak bangun dan terisak tangis, kerinduan itu membawa kakinya lagi melangkah ke negeri Madinah. Pergi ke tempat pemakaman di mana Rasulullah berbaring di dalam tanah. Ketika itu tangisnya tidak bisa lagi dibendung. Dan sahabat-sahabat yang lain ketika melihatnya lalu menghampirinya. Ada Umar yang saat itu menjadi khalifah, dan ada cucu-cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Mereka bilang, "Wahai paman, kami mohon lantunkanlah azan sekali lagi. Kami ingin mengenang Rasulullah. Kami ingin mengenang kakek kami." Umar pun berkata, "Semua orang merindukan Rasulullah. Tolonglah azan sekali lagi." Dengan berbagai pertimbangan yang berkecamuk dalam hatinya, akhirnya Bilal mengiyakan permintaan para sahabat untuk azan. Pertama kali azan setelah Rasulullah tiada. Lalu Bilal naik ke tempat azan, di mana semua orang bisa mendengarkan suaranya. Dan Bilal mulai menguatkan hati, mulai melantunkan kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika seluruh kota terdiam, dan telah berkeliaran pikiran-pikiran para penduduk. Apakah Rasulullah hidup kembali? Ada suara Bilal, ada suara azan Bilal. Apakah Rasulullah hidup kembali? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Seketika seluruh penduduk mengerubuni tempat Bilal azan, memperhatikan Bilal dengan harapan Rasulullah kembali hidup dengan kembalinya terdengar suara Bilal. Semua wanita-wanita yang bahkan dipingit keluar, semua orang keluar menyaksikan pemandangan yang mengharukan itu. Suara yang setelah sekian lama tidak pernah terdengar. Sampailah di bagian Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian badan Bilal menjadi lemah dan tangis Bilal tidak bisa lagi dibendung. Bilal terisak dan jatuh. Dan kaum muslimin yang tersadar berkata, itu hanya Bilal. Rasulullah tidak hidup kembali. Itu hanya Bilal. Rasulullah adalah manusia utusan Allah, sedangkan Allah yang kekal. Itu hanya Bilal. Rasulullah sudah bersama Allah. Lalu para penduduk kembali menata hati yang kecewa, dan kerinduan itu tidak akan pernah lagi menemui kekasihnya, kecuali kita telah berpindah alam menuju kekasih Allah, ke alam barzah. Insya Allah kita akan bertemu dengan beliau di alam sana. Lalu semenjak itu Bilal tidak pernah lagi azan seumur hidupnya, karena dia tidak sanggup menyebutkan nama Rasulullah. Langsung terbayang seluruh kenangan itu, kenangan yang indah, suka duka bersama.
Itulah momen kerinduan yang terjadi di kota Madinah serempak karena terdengarnya lagi suara Bilal yang biasanya ada Rasulullah ketika suara itu dikumandangkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya Bilal hanya menanti masa-masa meninggalnya, karena setelah meninggal dia akan bertemu dengan kekasih Allah. Dan sudah ada jaminan bahwa sendalnya saja sudah sampai di surga, saking solehnya beliau.